Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Mari katakan sama-sama yang di rumah, baik di tempat ini. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri yang di rumah. Mari bangkit berdiri dan di tempat ini juga. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus menjamah hati kita. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa.
jamah setiap hati kami Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keras diubah menjadi lembah hukum. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urahanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah Tuhan, Tuhan pulihkan hati yang penuh dengan kepahitan Tuhan. Jamah hati anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus aku berkatakan pulihkan hati yang memberontak, hati yang pahit, hati yang penuh dengan kemarahan. Semua dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua dalam nama Yesus. Semua dalam nama Yesus. Dibangun dengan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Kasih yang murah-murah Tuhan. Pertolongan dalam hidup mereka Tuhan. Bicara mereka Tuhan Yesus. Tuhan dalam pekerjaan hidup mereka. Hati yang panas diubah menjadi lembut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hati ini. Hati ini. Hati ini Tuhan. Uruskan hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Pulihkan hati anak-anakmu. Yes dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan, kami mau tinggal setia di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Kau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di rumah, baik di kamar, dimanapun mereka berada Tuhan. Baik di tempat ini Tuhan. Mau percaya Tuhan, Engkau lebih dari batas apa yang kami doakan. Yang tidak pernah kami timbul dari telinga kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas hidup mereka Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, Engkau bekerja atas hidup mereka Tuhan. Rawat hidup mereka Tuhan. Keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terobosan terjadi atas hidup mereka Tuhan. Pemulihan terjadi atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga demi keluarga, anak-anak dipulihkan dengan kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau bekerja, Engkau bekerja. Pulihkan Tuhan jemaat, pulihkan pemimpin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkuasa di atas anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa Tuhan.
Ku bersyukur padamu
Tuhan kami. Kau beri kami kesempatan untuk duduk dan belajar akan firman-Mu. Kami mau berkata seperti pujian kami mau buka hati kami Tuhan. Kami rindu biar Roh-Mu yang bekerja melebihi segalanya Tuhan. Menjadikan kami ciptaan yang baru ya Bapa. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami rindukan Tuhan, ada sesuatu yang ajaib terjadi di dalam hidup kami. Menjadi Roh Kudus, menjadi Roh Kudus, lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan kami sekali lagi minta Roh-Mu bekerja atas kami. Mari Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap kami, bahkan membarui hidup kami, membarui pikiran hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. God bless you. Silakan duduk saudara terkasih. Tuhan memberkati ya. Sebuah anugerah untuk kita boleh kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kita tadi boleh sama-sama menyembah Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Tiap masa, tiap hari biarlah ada yang baru dari hidup kami. Katakan aku selalu baru. Aku selalu baru. Dan kita memang harus baru saudara. Kita harus terus mau dibaharui. Kalau kita tidak baru, kita tidak dibaharui, saya mau berkata bahwa perkara yang mengerikan terjadi dalam hidup kita ya. Jadi jangan sampai kita tidak mau berubah ya. Pagi hari ini ada satu kebenaran yang saya mau share untuk setiap kita, yang saya berdoa untuk kita boleh menangkapnya dan menjadi berkat. Amin. Saya memberikan satu tajuk yaitu mengenai kantong kulit yang baru, anggur yang baru. Amin. Ya. New wine skin. Ada satu perkara yang Tuhan letakkan di hati saya. Seringkali kita tanpa sadari kita sudah lama menjadi Kristen. Ya, bahkan kita sudah banyak mengenal atau tahu akan kebenaran. Namun kita jarang untuk berubah. Nah, satu perkara yang saya diberkati ketika saya membaca dalam kebenaran Matius pasal yang 9, kita buka ya sama-sama. Matius 9 ayat 14 hingga 17. Ya, ini berbicara mengenai kantong kulit yang baru dan anggur yang baru. Betapa kita orang percaya perlu dan harus ya menjelang Yesus akan datang kembali di awan-awan. Sekali lagi saya mau ajak kita, Anda boleh buka di rumah ya, atau saudara ikuti saya. Kita buka sama-sama. Ada di sini juga. Matius 9 ayat 14 hingga 17. Saya tidak tulis terlalu banyak ya, hanya poinnya saja, tapi kita akan baca sama-sama. Matius 9 ayat 14 hingga 17. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa? Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus apa saudara? Harus disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin saudara. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Kalau kita mau anggur yang baru, pastikan kantong kulit ya, kita nanti saya jelaskan itu baru ya. Nah, yang membuat poin ini penting, saya mau bawa kita untuk memahami saudara sedikit banyak konteksnya. Hari itu banyak murid dari Yohanes itu datang dan bertanya kepada Kristus. Ya, karena hari itu mereka melihat murid-murid Yesus tidak puasa.
Sedangkan murid-murid Yohanes hari itu mereka berpuasa. Dan sepertinya hari itu mereka itu mempertanyakan ya, kenapa tidak seperti kami? Kenapa murid Yesus tidak melakukan perkara yang bahkan sama seperti yang biasa kami lakukan? Kenapa, mengapa, dan sebagainya. Jadi soalan itu muncul di dalam benak murid Yohanes hari itu. Kenapa mereka tidak ikut aturan orang Farisi? Kenapa, dan kenapa? Dan saudara, dalam ayat 15, sebetulnya Yesus jelas tidak menyatakan bahwa Yesus tidak setuju ya. Kalau Anda baca ayat 15 itu, Yesus langsung berkata apa? Dia memakai bahasa yang kadang-kadang tersirat dan tidak jelas ya. Tetapi hari itu Yesus sebetulnya bukan Yesus sekali lagi tidak setuju puasa, saudara ya. Anda harus pahami. Tetapi ada maksud di sebalik itu. Yesus tidak mengutuk puasa itu, tapi sebaliknya dia berkata, sebab selama atau masih hadirnya ya, di mana Yesus atau dikatakan mempelai, Yesus gambaran mempelai waktu Yesus datang, waktu Yesus masih bersama dengan muridnya, Yesus mau menyatakan bahwa bukan berarti mereka tidak perlu puasa, tetapi tunggu dulu, ada masanya, ada waktunya, ada momennya. Dan saudara tahu bahwa hari itu Yesus sepertinya jawabannya tidak memenuhi harapan beberapa murid-murid Yohanes atau yang lain. Ya, sekali lagi bukan karena pandangan mereka itu menentang, tetapi di sebalik itu saya mau menyatakan bahwa Tuhan sedang mau berkata, aku menunjukkan sesuatu yang baru. Ada amin saudara? Ada hal baru yang Tuhan mau kita anak Tuhan selalu belajar. Amin. Jangan stuck ya, jangan kita merasa aku sudah cukup lah, kalau 1 tambah 1 pasti 2. Di dalam Tuhan seringkali tidak seperti itu ya. Saudara, sekali lagi saya punya PowerPoint tak banyak sebetulnya, jadi banyak ikuti saya saja. Jadi di sebalik ini konteksnya itu adalah berbicara bahwa ada banyak orang seringkali ketika kita itu Tuhan, saya sendiri juga ya, kita akan diproses dalam hal pemahaman kita. Ya, kenapa kok tidak begini? Kenapa begitu? Kan ikut Tuhan harus begini. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita bergantung ke Tuhan, belum sebetulnya bergantung. Betul nggak saudara? Kita masih pakai pikiran kita sendiri. Kita masih pakai yang namanya bahkan hati-hati kebiasaan, tradisi yang sudah dibangun puluhan tahun, sehingga tanpa kita sadari untuk memiliki kantong kulit yang baru itu bukan hal yang mudah. Ya saudara, paradigm kita yang sudah dibangun nih, background pikiran kita, otak kita yang sudah terdesain dari puluhan tahun ya, terdidik dari background mungkin keluarga kita, pendidikan, pengetahuan kita, untuk mengubah seiring, selaras, seirama dengan Tuhan itu bukan perkara yang mudah ya. Tapi sekali lagi hari ini mari izinkan seperti pujian tadi, rohmu yang hidup ya, kita mengizinkan Tuhan ambil alih hidup kita. Mau saudara? Ada amin? Yes. Nah, sisi lain dalam pengetahuan kita juga bahwa hari itu Yesus memakai perumpamaan, saudara ya. Perumpamaan yang Yesus pakai yaitu kantong kulit. Yang hari itu kita tahu bahwa kantong kulit hari itu ya, saya letak ya. Ini adalah gambaran, adalah kantong kulit yang dipakai dalam zaman perjanjian baru ya. Biasanya dipakai untuk mengisi yaitu minyak, susu, bahkan anggur ya, tempat air juga. Nah, seperti pada zaman itu, kenapa mereka pakai kantong dari khususnya binatang ini, saudara? Karena mereka menggunakan itu karena kulit ini dia itu apa ya? Dia elastis. Kalau dia itu baru, kulit ini baru, kulit binatang ini baru, dia itu elastis. Bukan hanya elastis saja, karena elastisnya di dalamnya ada minyak. Sehingga kalau anggur itu, ini sari anggur dimasukkan ke dalam dan disimpan berapa puluh tahun. Saudara tahu ya, fermentasi anggur itu akan membuat anggur itu punya yang namanya gas ya, gas.
Gas itulah yang membuat yang namanya anggur itu bisa panas, betul nggak saudara? Jadi kalau dia pakai kantong kulit yang tua, itu yang namanya kantong itu bisa pecah, bisa koyak. Makanya di sini dikatakan bahwa engkau kalau mau anggur yang baru, ingat anggur semakin baru semakin panas, betul? Diperlukan punya kantong kulit yang baru pula. Tempatnya, wadahnya harus baru pula. Engkau mau gambarannya yaitu apa? Gambaran di sini dengan jelas saya mau artikan. Kalau kita mau urapan yang baru, ya, kita mau capacity yang baru, kita itu harus relakan yang namanya hidup kita, ya, kantong kulit kita, boleh beberapa next ya, itu harus baru, saudara. Karena kalau tidak baru di apa bahasanya ya, yang membayangkan bahwa akan bisa koyak, kita nggak kuat maksudnya. Ya, jadi sekali lagi gambarannya Anda harus memilih dalam hidup ini. Anda mau hidup Anda old or new? Ya, Anda mau yang namanya punya kantong kulit itu tetap tua nggak? Kalau seandainya tua itu berbicara lama, berbicara bahwa kita akan susah menjangkau. Padahal kita masuk dalam tahun ini ya, saya lihat ada dimensi yang berbeza, betul nggak saudara? Ya, kita nggak bisa ibadah, kita ada batas, berhubungan dengan orang ada batas. Semakin bahkan sekarang kita masuk ya di Malaysia, perlu banyak doa, gelombang ketiga, ini banyak hal yang terjadi. Dan kita gereja Tuhan, umat Tuhan sebetulnya sedang suka atau tidak suka, kenyamanan kita, zona nyaman kita digoncang. Betul saudara? Anda suka nggak suka kita digoncang. Bahkan goncangan demi goncangan banyak terjadi. Kalau kita masih pakai pola pikir yang lama, kalau kita masih pakai kebiasaan yang lama, kalau kita masih pakai yang namanya kebenaran yang lama, saya juga mau berkata, kita akan bisa cepat ketinggalan. Dan itu berbahaya. Katakan berbahaya. Berbahaya. Jadi poin yang penting di sini adalah saya rindu semua anak Tuhan, kita harus yang sudah diselamatkan. Pertama, ikuti saya sama-sama. 2, 3, harus terus berubah. Harus berubah. Jangan lupa berubah. Jangan lupa berubah. Jangan malas berubah. Jangan malas berubah. Katakan kanan kiri, you can do it. You can do it. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan ya. Kita harus terus berubah. Amin saudara. Jangan berkata aku sudah cukup, aku sudah cukup. Saya mau berkata, kalau kita terlalu cukup dan cukup itu tandanya kau bisa ketinggalan. Jadi kalau kita mau bersama dengan Tuhan, memang kita harus banyak berubah. Ya saudara, saya juga harus banyak berubah. Goncangan hari-hari ini, bahkan dunia itu sedang diajar untuk berubah. Betul nggak? Salah satu contoh dalam hal ekonomi, ya, bisnis saja. Itu yang namanya dari offline semua berubah jadi online. Betul nggak saudara? Ada banyak beberapa orang yang sekali lagi memang ketika masuk di akhir zaman ke depan, orang yang paling cepat untuk menangis yaitu orang-orang seperti apa? Yaitu orang-orang yang nggak mau berubah. Betul nggak saudara? Orang-orang yang merasa bahwa teknologi nggak penting. Nah, tak perlulah belajar. Dulu kan kita berkata teknologi tak penting masih oke ya saudara. Kita masih ada backup. Tetapi kalau seandainya hari ke depan kita terus berkata teknologi tak penting, tak perlu belajar ini dan itu, saya mau berkata kita akan sangat banyak tertinggal. Ya, kita sangat banyak tertinggal. Tapi di sisi lain tetap harus andalkan Tuhan. Tapi itulah salah satu perubahan. Kita dibawa yang namanya dari perubahan, suka nggak suka, semua orang pakai teknologi. Betul saudara? Kemana-mana nggak usah jauh-jauh. Kalau seandainya kita ada ibadah online, ada live, Anda perlu pakai teknologi. Betul nggak saudara? Ya, hari-hari ini orang kerja yang bagian online yang memang sangat-sangat banyak ambil duit, betul nggak saudara? Ya, orang yang kerja di bagian online. Nah, itu mengingatkan buat dia secara roh. Saya percaya bahwa juga sama. Ya, bagaimana engkau mencari Tuhan, bagaimana engkau mengingini Tuhan, itu harus lebih dari sebelumnya. Amin, saudara. Kita ingat, jangan lupa Anda dan saya, kita bukan dari dunia ini. Kita di dunia
tempat kita sebenarnya kita menumpang, ya. Tetapi satu hal, ada kata bijak, saya diberkati. Saya ingat saya tulis ya. Kita baca 2-3. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Amin. Amin. Jadi setiap kita yang punya banyak hal-hal yang tak benar, mari kita belajar, jadikan kenangan. Tetapi ingat, masa sekarang kenyataan, disitulah kita harus terus berubah. Katakan berubah. Ubah. Dan masa depan adalah harapan, ya. So sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi menjadi berkat bagi dunia ini, hidup kita menjadi kesaksian, saudara, untuk sekitar kita. Oleh karena itu sangat perlu sekali kita orang percaya, hidup kita jangan jadi batu sandungan. Amin. Hidupmu harus bersinar. Katakan hidupku harus bersinar. Hidupku harus bersinar. Jadi bagaimana kita bersinar? Sama seperti orang cari mutiara, dia harus dibersihkan dulu, ya. So berbicara mengenai kantong kulit yang baru itu sama. Tuhan mau kita jangan pakai kantong kulit yang lama. Kalau mau anggur itu dicurahkan, tapi harus pakai kantong kulit yang baru. Izinkan hidup kita baru, ya. Izinkan yang namanya kain kantong kulit kita baru. Amin, saudara. Jadi bukan hanya aku sudah tahulah berapa banyak aku dari dulu baca Alkitab. Kita harus belajar lebih lagi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kalau dengan cepat Anda boleh cari, saya baca buat kita karena ini adalah goal kerinduan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Jadi setiap kita yang engkau rasa ada sesuatu yang tidak benar blok dalam hidupmu, engkau harus berkata, semua itu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Jika kita masih yang namanya mengenakan khususnya yang lama, ya, berbicara manusia lama, karakter lama, kebiasaan yang lama, itu sering kali tanpa kita sadari kita anak Tuhan, tapi kita jadi batu sandungan untuk orang lain, saudara, ya. Kita bukan malah membawa orang lain ke Tuhan, tapi malah membawa orang lain dia takut terima Yesus. Coba tanya kanan kiri, apakah kau seperti itu? Ya, bagi tahu, don't do like that. Amin, amin, saudara. Mari kita belajar. Kita siapkan diri kita terima kantong anggur yang baru. Kantong lama itu memberi gambaran apa? Jadi saya melihat beberapa bagian. Kantong anggur yang lama itu gambarannya yaitu hati yang lama, hati yang membatu, hati yang tidak bertobat. Nah, kita minta Tuhan cabut. Ya, siapa di antara saudara kalau saudara itu mengalami disakiti atau saudara dikecewakan, Anda susah menyimpan yang Anda susah melepaskan pengampunan, mari kita bertobat. Amin, saudara. Kantong ini itu berbicara mengenai hal-hal negatif, ya, yaitu egoisme, iri hati, dendam, kebencian, dengki, fitnah, kebohongan, dan lain sebagainya. Dan kantong ini yang Tuhan rindu kita berubah. Mari hidup di dalam pertobatan. Amin, saudara. Hidup di dalam pertobatan itu digambarkan seperti apa? Hidup kita penuh kesabaran, kemurahan hati, sukacita, kejujuran. Nah, tadi saya berkata kesabaran. Sabar itu senang gak, saudara? Tidak. Tanya kanan kiri, senang gak sabar? Hah? Sabar itu kalau di tempat yang aman, ya, kita dalam gereja macam ini senang boleh. Tapi biasanya kesabaran itu akan dites ketika kita di luar sana. Ya, Itu biasa. Kenapa? Singa itu banyak di luar. Ya, singa itu paling, ya ada memang singa mengganggu anak Tuhan di gereja, ya, ada juga memang tidak sedikit juga. Tapi sebahagian yang saya juga pahami bahwa yang namanya kita boleh rasakan, saudara. Seringkali kita akan di-challenge ketika kita keluar dari gedung gereja. Betul tak betul? Ya, sabar, kata sabar saja. Oh, ya, dalam 1 minggu ini Tuhan proses hati saya, sabar betul-betul. Wah, itu cakap saja senang, oh Tuhan. Tapi saya bilang untuk melakukan ini
luar biasa sabar. Wah saudara, 5 huruf ya, sabar. Tapi kalau yang melakukannya, seluruhnya harus bergerak, otot-otot, sel semua, pikiran, jiwa dan roh. Betul? Katakan kanan kiri, aku harus sabar. Harus sabar. Dan ingat saudara, saya mau berkata, sebetulnya semua ini pekerjaan Roh Kudus. Dengan kita sendiri kita nggak mampu, betul saudara? Ya. Jadi yang namanya anggur yang baru itu perlu untuk menyirami hidup kita. Ia mencurahkan anggur baru. Anggur baru itu berbicara urapan, ya, sukacita, hikmat, kebijaksanaan, kasih luar biasa, karunia-karunia. Itu anggur yang baru. Nah, kita juga harus siapkan kantong kita sebelum anggur itu dicurahkan. Mari kita siapkan kantong diri kita, ya. Dalam Mazmur 119, saya suka sekali tulisan pemazmur. Dia berkata, Mazmur 119 ayat 83. Ayat 83 berkata, sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapanmu tidak kulupakan. Saya baca sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 83. Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, ya, namun ketetapanmu tidak kulupakan. Saudara, pemazmur menggambarkan dirinya itu seperti kirbat. Kirbat itu kantong kulit itu, saudara, yang diasapi. Apa maksudnya diasapi? Diasapi di sini berbicara diproses. Jadi dia berkata, aku sendiri ketika aku tahu Tuhan mengasihiku, aku harus lewat proses. Jadi saya mau berkata buat setiap saudara yang sepertinya Tuhan proses hidupmu, hari ini dengar, Tuhan mau berkata, Tuhan mengasihimu. Ada amin saudara? Karena engkau biji matanya, makanya engkau diproses. Katakan amin. Jadi bersyukur kalau engkau diproses. Amin. Melalui apa dan siapapun. Haleluya. Karena Tuhan akan membuat engkau menjadi emas murni. Ya. Dikatakan, aku telah menjadi kirbat yang diasapi. Wow. Namun ketetapanmu, ingat, sekalipun diproses, jangan lupa ketetapan Tuhan. Amin. Ya, jangan lupa ketetapan Tuhan. Nah, sekarang saya akan share ada beberapa perkara bagaimana kita bisa memiliki kantong kulit yang baru. Ya, bagaimana kita memiliki? Saya tulis ya, nanti buka satu-satu. Anda boleh tulis, Anda boleh tulis di rumah ya, dicatat. Yang pertama, kalau kita mau punya kantong kulit yang baru, kita harus melekat dengan pokok yang benar. Kita harus melekat dengan pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 5 jelas berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, ingat, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, kunci pertama, kalau kita mau punya kantong anggur yang baru, pakai kerinduan atau punya kerinduan berhubungan intim dengan Tuhan. Amin. Kita harus banyak menyembah. Ada kalanya kalau kau diproses, saya mau mendorong setiap kita banyak menyembah. Karena saya percaya orang yang banyak menyembah, hatinya direnda Tuhan. Ada amin? Amin saudara. Mungkin kau mengalami kekurangan ya. Aduh, hari ini kurang duit Tuhan. Aduh, jangan cakap aduh, masuk hadirat Tuhan. Nyembah saja, nyembah. Saudara, kalau kita punya anak ya, kalau yang sudah menikah, kalau anak kita menangis, ya, adakah kita diamkan saja? Pasti kita otomatis tanya kan, kenapa kamu menangis ya? Nah, anak-anak kan pandai. Ada yang sifatnya nggak pandai ya, cerdik ya namanya. Waktu dia minta, dia nangis dulu. Nangisnya lembut. Oh, Bapak yang baik. Pak, Mama yang baik. Sambil menangis ya kan. Ada apa anakku? Pasti kan ditanya ya. Mungkin di sini tapi di Indonesia biasa berlagu. Mama, baiknya Mama. Padahal nanti habis itu dia mau minta uang. Nah, saya mau berkata, saudara, saya bukan menyuruh kita apa ya. Bukan kita menyuap Tuhan, bukan ya.
Tapi tidak bisa dipungkiri hati Tuhan itu hati Bapa yang baik ya. Saudara nyembah saja. Tuhan tahu nggak hati kita? Tahu. Keperluan kita tahu nggak? Tahu. Sangat tahu sekali. Sebelum kau nyembah pun Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau reaksi kita. Ya, amin saudara. Jadi kalau engkau diproses mengalami stres atau apapun, jangan biasakan merespon dengan marah, jangan merespon dengan stres, jangan merespon dengan apa? Panik. Nah ini jangan. Jangan merespon dengan apa juga? Takut. Jangan merespon dengan khawatir. Sekalipun ya, itu manusiawi kita itu pasti muncul. Tetapi mari kita cepat. Kita anak Tuhan. Kita harus bahkan mendidik ini manusiawi kita nih, daging kita. Kita nyembah Tuhan. Ayo saudara, saya mau berkata hari-hari ini daging ini memang perlu dipaksa saudara. Suka nggak suka ya, hatimu hancur, hatimu sedih, hatimu galau, bagus menyembah. Ada amin. Katakan buat jiwamu, hai jiwaku, ya kan macam si Daud. Dikejar-kejar Saul, kecewa, udah kecewa, tubuh jiwanya itu penat saudara. Tubuhnya penat, ya jiwanya juga penat. Itu puluhan tahun saudara bayangkan, bukan 1-2 hari saja, tapi bertahun-tahun dikejar Saul, tidak dapat hidup aman. Yang namanya kematian memburu dia. Tetapi Daud ajaib. Alkitab berkata dia menguatkan hatinya. Dia menguatkan hatinya. Hari-hari ini kita harus juga menguatkan hati kita. Ya, bahkan saat mungkin ekonomi menggoncang segala sesuatu, keluarga, masalah, sakit, di segala sesuatu, mari kuatkan hati kita. Oleh karena itu nomor 1, melekat pada pokok anggur yang benar. Gak ada kekuatan kita saudara. Jangan melekat kepada manusia, tapi melekat ke Tuhan. Yang kedua, kita juga harus hidup dalam firman. Katakan hidup dalam firman. Salah satu cara menjaga, biasanya mereka menggunakan cara menjaga kantong anggur mereka tidak kering dan pecah, saudara. Mereka akan merendam yang namanya kantong kulit itu di dalam air. Itu menghindarkan yang namanya kantong itu pecah. Dan itu berbicara apa saudara? Kita harus juga merendam hidup kita dalam firman. Amin. Itu gak ada pilihan, hari-hari ini kita harus rendam hidup kita dalam firman. Jangan membazirkan masa untuk perkara yang gak perlu. Saudara, ada banyak kuota ya, ada banyak yang namanya dalam internet saudara. Ada mungkin beberapa punya yang namanya free access ya dalam internet. Saudara, perbanyak firman. Perbanyak firman. Rendam dirimu dalam firman. Tanpa engkau sadari, kita nggak tahu, mungkin 2-3 firman engkau dengar, engkau akan terima rema. Ada amin? Dan rema itu yang akan membangun kita. Jadi sediakan hatimu untuk mau rindu untuk dengar firman, membaca, merenungkan ya. Dan ingat, lakukan step by step saudara. Jangan satu kali, kalau baca firman apa ya lagi ya, jangan satu kali, step by step. Ya, dalam semua kesibukan kita harus bijak. Mungkin pagi dapat pasal, nanti tengah hari, nanti malam ya. Dan ingat sekali lagi, kita harus punya yang namanya pendisiplinan diri. Sebab apa? Karena firman itu seperti apa dikatakan, pedang roh, pedang bermata 2 bahkan ya kan, membelah jiwa dan roh kita ya saudara. Itu membedakan ya, membedakan sekali lagi. Jadi kadang-kadang kalau kita galau kan, kadang-kadang kan jiwa kita berbisik, iya ya tak payahlah hidup. Apalagi kalau kita dibenci orang, kita dikecewakan, dikecewakan, hati mudah galau, betul? Memang dia tak sayang dengan saya, aduh apalah arti hidupku kan. Nanti iblis datang tuh, iya betul gak saudara? Ya kan, di enter pula kan, serius betul, gak ada artinya. Saudara, saya mau berkata, makanya lebih bagus mari pakai pedang tiap hari. Katakan amin. Sekalipun orang menolak kau, Alkitab berkata ada Bapa di sorga yang senantiasa mengasihi kita. Amin. Kita ini milik Tuhan. Itu garis yang paling utama saya rindu, kita jangan sampai lupa. Engkau milik Tuhan. Siapa yang membuat engkau hidup? Tuhan, betul gak? Jadi kadang-kadang kalau ada muncul ya, iblis kan suka enter yang negatif, betul gak?
alah kami ini nggak tahu apa-apa. Iya betul gitu kan. Habis itu dimainkan perasaan kita. Ditambah setiap kita punya background temperamen berbeza-beza. Betul nggak saudara? Kenali temperamenmu. Ada orang sanguin. Sanguin itu kelemahannya di mana? Mendengar dengan mulut. Betul nggak? Kalau dia tuh dikata-kata negatif, cepat hatinya drop. Sanguin, ya kan? Tapi kalau dipuji-puji hatinya luar biasa. Tapi kalau melankolis beda, betul nggak? Dia pakai perasaan. Sewaktu mungkin ini contoh, ini melankolis ya, saudara kenali jadi saudara masing-masing. Mungkin setiap pagi kau jumpa dengan si A. Si A ini melankolis. Hari itu engkau lupa cakap shalom selamat pagi, engkau diam saja, itu orang melankolis pasti hatinya hancur. Jangan-jangan emang aku punya dosa, jangan-jangan aku salah, semua perasaan. Nah ini melankolis nih. Siapa di antara saudara yang biasanya cepat berperasaan ya? Ini kok berbeza ya? Padahal siapa tahu dia sakit perut, betul nggak saudara? Siapa tahu dia sakit gigi nggak bisa cakap, kita kan nggak tahu. Tapi saya dulu punya teman, dia seorang melankolis sekali. Biasanya saya setiap pagi berkata, hai apa kabar, good morning. Hari itu saya lupa. Karena saya sedang mengurus yang namanya assignment saya. Itu dia tiba-tiba tengah hari datang ke saya dan berkata, saya dosa apa ya hari ini? Saya bilang, siapa cakap kau punya dosa? Ternyata paginya saya lupa bilang good morning. Saudara bayangkan ya. Kadang-kadang ada tipe orang itu perasaannya bermain luar biasa. Ada juga tipe kolerik. Ya, ada juga tipe plekmatis. Plekmatis ini makan dalam. Ya, orangnya diam, orangnya teduh, tidak banyak suara, tapi semua disimpan di hati. Nanti ujung tahun dia akan share semua. Hari ini, tahun ini, jam ini kau menyakiti hatiku. Hah? Bisa dia hafal saudara. Jadi dia itu biasa menyimpan dan membuat daftar list di hatinya. Nah ini plekmatis ya. Kalau saudara jumpa dengan orang ini, haleluya saudara, memang banyak berdoa. Nah kita tipe apa? Ya, kita tipe apa? Ada tipe orang yang, nah ini sebagai contoh ya. Kalau di Indonesia saya ada satu biasanya ini jadi sebuah joke lah ya, dua budaya yang sangat oposit, yaitu budaya Batak dengan Jawa. Nah saya dulu ini seringkali buat joke. Kalau orang Batak itu ya di mulut ya di hati. Tapi kalau orang Jawa di mulut dengan hati beda saudara. Itu sangat beda. Jadi satu kali orang Batak dan jumpa dengan orang Jawa. Waktu berjumpa, orang Jawa ini tak sengaja ya memijak kaki si orang Batak. Tak sengaja orang Jawa. Tahu orang Batak merespon apa? Tengok dulu matanya. Di mana dulu matanya? Kenapa? Dia sakit. Jadi dia cakap, tengok mata kakiku sakit. Ya kan orang Jawa dengan begitu sangat bersalah. Maaf gitu. Tapi satu kali terbalik. Orang Batak ini dia memijak kaki orang Jawa. Apa respon orang Jawa? Aduh. Ada apa? Aduh. Seandainya kalau Bapak angkat kaki dari kaki saya. Saudara bayangkan yang namanya habit, kebiasaan itu bermacam-macam. Katakan kanan kiri engkau dan saya berbeza. Saya berbeda. Ya. Jadi di dalam hidup ini hubungan itu sangat dipengaruhi dengan apa? Karakter, temperamen, pembawaan kita. Engkau kadang ada yang namanya dibangun dari background keluarga yang semuanya to the point. Di situ A, di situ B. Jadi kemana engkau berada, engkau memang biasa to the point. Maaf ya, saya tak suka dengan begini. Tapi ada orang dia tidak bisa to the point, tidak bisa direct. Jadi dia simpan, tunggu masa, jam mana ya, bila ya. Jadi direnung-renungkan saudara, sampai apa dia kecewa sudah penak hatinya. Nah, saya mau berkata, mari kita belajar. Kita jangan melihat temperamen, tapi temperamen kita harus diiringi, harus selaras dengan firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita belajar. Jadi firman itu tertinggi. Budaya, kebiasaan kita, background kita harus dibawa firman. Gitu. Sehingga apa? Kita punya kehidupan stabil. Ya, mari kita belajar. Mari kita belajar ya.
Dalam 2 Timotius 3 kita baca ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Betapa firman itu sangat perlu sekali, penting dalam hidup kita. Anda di rumah Anda boleh buka, dan yang di tempat ini kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi 4 perkara poin penting. Kenapa kita harus direndam di dalam firman? Karena firman itu mengajar, saudara. Amin, saudara. Kita seringkali terbatas. Hamba-hamba Tuhan, pastor pun terbatas. Tapi firman itu mengajar. Firman bahkan menyatakan kesalahan. Pertama kali waktu saya terima Yesus, saudara, hari itu memang saya bukanlah yang jenis sangat banyak bermain dengan atau melakukan yang namanya kebiasaan dunia yang bukan. Tetapi waktu saya baca firman, semakin saya baca firman, semakin saya kenal. Ada titik di mana saya harus juga bereskan dosa saya. Siapa yang mengingatkan? Firman. Dikatakan menyatakan kesalahan. Hal-hal kecil lah, kalau Tuhan bilang itu salah, ya salah. Amin, saudara. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Jadi kita harus sadar sebelum kita terima Yesus, sebetulnya kelakuan kita banyak tak baik. Jadi kita perlu apa? Memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat ini ajaib, mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Kita itu perlu firman, karena firman lah yang mendidik kita, membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran lah yang memerdekakan kita. Ya saudara, kadang-kadang tanpa kita sadari ada beberapa, kalau kita berbicara tradisi, ya ada tradisi yang juga tidak sesuai firman, jangan dibuat. Ada amin, saudara? Ya, ada beberapa kebiasaan keturunan dari keturunan keluarga kita, kebiasaan yang turun menurun. Kalau itu tidak sesuai firman, jangan dibuat. So kita harus punya yang namanya landasan dalam hidup. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa punya kantong kulit yang baru? Jelas yang ketiga, kita harus hidup di dalam roh. Ini bukan pilihan, tapi ini memang harus, saudara. Kantong kulit yang baru harus direndam di dalam air. Hari itu mereka juga membiasakan harus mengolesi minyak, supaya kantong itu fleksibel, saudara, ya, dengan minyak tidak mudah pecah. Nah, sehingga yang namanya kantong itu tetap menjadi kuat dan juga tetap baru. Nah, Alkitab selalu banyak melambangkan minyak itu apa? Roh Kudus. Betul, saudara? Jadi kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus itu apa? Hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5, kita akan baca, saudara. Galatia 5 ayat 16 hingga 21. Ya, oh bagus kalau sini ada ya. Galatia 5 ayat 16 hingga 21. Saya baca buat kita. Ada? Ya, kita baca 2-3 sama-sama. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara perhatikan, keduanya bertentangan, berlawanan. Sekarang persoalannya, tiap hari Anda pilih keinginan roh atau keinginan daging? Tiap hari kita banyak mengikuti keinginan roh atau keinginan daging? Karena Alkitab jelas sendiri berkata, keduanya berlawanan, bertentangan. Ya, ya. Kalau Tuhan pagi-pagi berkata bangun nak berdoa, Anda mau tak? Haleluya. Ya, itu jawaban pribadi kita. Mari kita hidup di dalam pimpinan roh.
Galatia 5 ayat 18. Tadi dikatakan bahwa akan tetapi jika kamu memberi, jadi sebuah kerelaan, memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18. Ya, kita harus memberi. Ingat, memberi diri kita. Anda mau rela? Amin. Aku tidak mau lah pastor, yaitu pilihan setiap kita. Tapi dorongan saya adalah mari punya kerelaan, dipimpin oleh Roh. Ya, ayat 19 boleh buka Pak? 19. Galatia 5:19, saya rindu kita baca sama-sama dengan kuat. 2-3, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas sekali. Dikatakan percabulan. Kita semua tahu apa itu percabulan. Kecemaran, kita juga tahu. Hawa nafsu, ya. Hawa nafsu ini kan banyak, saudara. Ada dulu saya punya kawan, kalau seandainya nafsu makan baik tak pastor. Nafsu makan baik juga, tapi segala sesuatu yang over itu memang tidak baik. Nah, kalau nafsu tidur pastor, tidur perlu juga nggak perlu. Kalau over, ya, lupa kerja, lupa ini, lupa doa, segala sesuatu tidak baik. Segala sesuatu yang over tidak boleh. Penyembahan berhala boleh? Tidak. Jelas tidak. Tapi hari-hari ini tak ada lah, jarang orang menyembah berhala. Tapi apa berhala dunia hari terakhir? Coba angkat handphone saudara. Ya, tanpa kita sadari iblis bisa pakai teknologi gadget itu bisa jadi berhala, saudara. Saudara, berapa jam Anda tengok handphone? Ya, pastor, saya dengar untuk dengar Alkitab di YouTube. Wah. Tapi habis itu kalau dengar Alkitab, dengar firman Tuhan, habis itu berubah jadi tengok movie. Wah. Tengok movie berapa jam? Wah. Habis itu selepas tengok movie, tengok-tengok yang lain. Saudara tidak sadari Anda tengok-tengok yang tidak benar. Jadi saya mau berkata, kenapa Alkitab jelas berkata, jangan penyembahan berhala, itu tidak boleh. Penyembahan berhala itu berbicara apa? Sesuatu yang menggeser. Perhatikan, ingat hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan. Jangan membuat Allah lain di hadapanmu, di hadapanku. Ada amin? Ya. Yang menyerupai apapun. Ya, kalau dulunya orang sembah patung-patung, ya mungkin beberapa saat ini memang masih ada. Tapi dunia hari-hari ke depan, muda-mudi, ya, berapa banyak kita kuat pegang gadget. Dan saudara, ada banyak ahli memang berkata, itu gadget kan ada kekuatan aliran elektrik ya. Kita pegang dan kita pakai terlalu lama, terusnya tak sehat, betul kan? Ya. Itu merusak otak kita, sel-sel kecil dalam tubuh kita, terusnya tak sehat. Mata, nah, peluncet mata, makanya orang-orang penjual optikal ini pasti banyak bisnis hari-hari. Banyak bisnis. Kenapa? Iya, orang terlalu tengok yang namanya gadget kan. Sampai-sampai kadang nggak tidur, nggak makan, boleh tahan loh saudara. Kadang saya tak habis pikir ya, tak benar orang-orang ini. Padahal makanan lebih sedap dibanding handphone. Tapi saya mau berkata, mari kita punya self control. Ya, makanya buah roh ini ajaib. Anda baca nanti di ayat selanjutnya, buah roh ajaib. Kasih, sukacita, penguasaan diri. Ya, jadi termasuk di situ ada penguasaan diri. Pakai untuk yang perlu, ya. Dan di sini dikatakan apa? Sihir. Wah, perhatikan saudara. Perseteruan. Apa perseteruan? Perseteruan, perselisihan. Ini saudara ini nih, saudara brother and sister. Ya, perseteruan. Tidak pergaduhan. Perselisihan.
Sukanya cari negatif orang ya. Mana dia itu begini. Kalau jumpa dia selalu negatif semua. Suka berselisih. Siapa di sini yang punya hobi suka berselisih? Dia selalu tengok orang negatif terus, nggak pernah tengok positifnya. Kita harus belajar. Katakan amin. Amin. Iri hati. Nah ini paling nggak suka tengok orang diberkati. Nggak suka tengok orang itu menikmati kenikmatan. Dia selalu curiga. Jangan-jangan dia ambil duit orang. Jangan-jangan dia begini. Jangan-jangan dia curi. Jangan terus negatif. Jangan iri hati, saudara. Ada amin? Ada orang bergaya sikit. Ih, baju baru. Jangan-jangan diambil dari orang. Apa terus yang dipikirkan? Ya, saya harap anak Tuhan tak ada seperti itu. Tak ada. Dikatakan apa lagi? Bukan hanya iri hati, amarah. Nah, siapa yang biasa punya amarah nih? Ini tambah A. Berarti apa? Sangat lebih besar. Marah boleh? Marah kalau di waktu yang tepat dengan alasan yang tepat boleh. Tapi amarah, ya, sikit-sikit amarah. Saya mau berkata, cabut dalam hidup kita. Ada amin? Jadi ada itu tipe orang marah itu kayak hobi gitu, saudara. Kadang-kadang saya mengenal beberapa orang kalau marah ini macam hobi. Kalau satu hari nggak marah kayaknya gatal gitu loh suara. Ya, suka marah. Ya, padahal kita boleh pakai untuk menyanyi. Rohmu yang hidup kan lebih bagus. Amin, saudara. Kita melatih suara kita lebih cantik, betul? Jadi kita harus biasakan hidup itu cari. Ingat Alkitab berkata, usahakanlah hidupmu berdamai. Itu perlu diusahakan loh, saudara. Ada amin? Amarah itu berhubungan dengan apa opositnya? Oposit amarah apa? Sabar. Amin. Jadi kalau udah salah satu, bagus kita langsung tengok tembok, ya kan? Udah, habis selesai marah, oke selesai. Perlu exercise loh, saudara. Ada tipe orang kan dia cepat sekali marah, ya kan? Cepat sekali, macam dipencet gitu guysnya. Gitu. Lebih bagus kita harus train diri kita, ya. Ada amin? Kita anak Tuhan, anak-anak yang sudah ada rumah di sorga. Ada siap mau balik kampung? Ada siap? Katakan amin. Ingat kita menumpang di bumi. Jangan lupa loh, saudara, kita merantau. Alkitab berkata jangan serupa dengan dunia. Ya, kepentingan diri sendiri itu apa? Egois. Ya, hidup kita tidak boleh egois. Percideraan, apa di sini bahasa? Percideraan itu adalah berbicara melukai. Kita tanpa mencidrakan. Kecewa kan ya, Pak? Ya, kita mudah tanpa kita sadari kita mencederakan, melukakan orang maksudnya. Percideraan. Kenapa? Nah, tipe seperti ini itu berbicara apa? Saudara, kalau perbuatan daging itu berbicara sesuatu dari dalaman. Makanya kenapa Tuhan berkata kalau kau mau anggur yang baru, kantong kulitmu harus baru. Itu berbicara dalaman kita. Karakter kita. Saudara harus punya kerinduan. Ketika kita sudah terima Yesus, miliki kerinduan untuk membaharui dalaman kita. Amin. Saya juga, saudara, tiap hari saya harus minta Tuhan. Kenapa? Karena kita di dunia peperangan. Hidup ini peperangan, betul? Jadi kita berperang dengan diri kita, berperang dengan hawa nafsu kita, kita berperang dengan karakter kita, ditambah berperang dengan situasi di sekeliling kita. Betul, saudara? Dulu saya waktu tinggal jauh di Selayar, saya itu punya yang namanya ketergantungan akan bus. Kenapa? Karena tempat saya jauh, pelayanan di Subang Jaya. Jadi perlu 2 kali ganti 2 bus. Kalau ketinggalan 1 busmu itu hati hancur, betul? Ya, kenapa hati hancur? Ya harus menunggu, korban waktu, betul nggak? Penat lah, inilah, tempat menunggu juga kurang selesai. Ditambah hari itu saya itu mengandung si Esther. Jadi saya bilang itu bisa hancur hati. Hanya ketinggalan bus. Ya, bukan bertengkar dengan ini, hanya ketinggalan bus saja. Pasti ada lagi, ya jelas ada lagi. Tapi harus spend your time. Ya, kau harus menunggu, kau harus membazir masa lagi, dan itu hal kecil. Kalau kita nggak
ada penguasaan diri itu bisa marahnya lama-lama, bisa nggak? Bisa. Waduh, kenapa begini? Kenapa itu bisa? Hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu marah jadi marah. Nah, disitulah kita perlu Roh Kudus. Katakan aku perlu Roh Kudus. Roh Kudus. Kita itu perlu Roh Kudus, saudara. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, makanya saya bilang bagus kita itu ikut flight pertama. Saya kalau pakai bahasa, amin saudara. Lebih bagus kita diangkat di awan-awan. Coba bayangkan hidup kalau seandainya nggak ada Roh Kudus. Karena pengangkatan nanti Roh Kudus juga akan terangkat. Saudara bayangkan hari ini ya, yang kita lihat itu dosa itu aduh luar biasa. Itu masih dalam kendali Roh Kudus loh. Coba kalau Roh Kudus itu terangkat bersama-sama, imagine macam mana manusia hidup. Kita ini ya bisa tahan sabar, kuat dalam tahan pembentukan. Siapa kekuatan kita? Roh Kudus sebetulnya, mana kita tahan. Tapi coba bayangkan kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Itu mengerikan sekali. Kita perlu Roh Kudus. Makanya hidup dalam Roh, minta dipimpin Roh Kudus. Aduh sakit di sini, nggak apa-apa nyembah. Roh Kudus kan bilang macam itu. Saudara pasti kalau kau lagi peperangan dalam batin di hati dalam jiwamu, pasti ada dua suara kau dengar, pasti, betul nggak? Percaya, ikut Tuhan, ampuni, sabar. Tapi pasti ada suara yang lain, habisi, lawan, betul nggak? Oh itu kayaknya yang bagian suara itu melegakan, betul nggak? Sakiti balik, gak usah diampuni, betul nggak saudara? Tapi kalau kau adalah pemenang-pemenang Tuhan, dengar suara yang lembut itu. Nyembah, jangan dijawab, gak usah dibalas. Siapa yang mau terima Roh Kudus? Katakan amin. Mari kita memberi. Katakan Alkitab berkata, memberi dirimu dipimpin. Amin. Berarti kita harus mau, kita harus sepakat. Ya, dikatakan ada juga perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, penceriaan, roh pemecah. Nah ini dia. Hati-hati saudara. Kita harus banyak berdoa, minta Tuhan cabut roh pemecah. Roh pemecah di keluarga, ya, roh pemecah di gereja, roh pemecah dalam grup kumpulan, roh pemecah. Pakai banyak cara. Sering kali roh ini bahkan hari-hari ini tersebar di mana-mana. Saudara nggak usah jauh-jauh, social distancing, ya kan? Orang bilang acip, lo itu udah ketakutan. Jauh-jauh lah. Kita kan jadinya ada jaga jarak, betul? Yang harusnya kita bilang, oh kalau jumpa boleh peluk-pelukan, ya. Ya, kalau sudah lama jumpa, aduh rindu gitu ya. Namanya kita manusia makhluk sosial, betul? Tapi gara-gara ada roh pemecah, saudara, hubungan yang baik bisa jadi hambar. Itu roh pemecah. Kalau kita mau menyadarinya, ya kita mau menyadarinya, kita minta Tuhan cabut. Kenapa? Karena roh pemecah itu berbicara juga egois. Ya, kita minta cabut. Kedengkian, jelas kemabukan. Ya, saya mau mendorong setiap saudara, kemabukan itu spirit. Jadi itu harus dicabut. Ya, jangan berkata kebiasaan, tapi itu roh yang mengikat. So saya berdoa untuk setiap saudara yang dalam keluargamu masih terikat roh kemabukan. Kenapa? Kalau roh kemabukan itu masih menempel, pasti roh yang lain akan ikut. Itu saya mau berkata dalam anugerah Tuhan minta dicabut dalam nama Yesus. Pas pesta pora itu satu grup, ya, dan lain-lain dan sebagainya. Apa dan sebagainya? Biasa orang kalau mabuk, orang minum, dia pasti apa? Judi, betul? Ada judi, pasti dia juga apa? Ya, train station lewat. Apa itu? Merokok, ya. Jadi itu macam ada juga. Bahkan apa? Ada muncul lagi itu namanya roh yang namanya satu family, saudara. Itu roh harus dicabut. Penipuan pasti ada. Kenapa? Kalau judi dia kalah, dia cari mana-mana roh pencurian. Ya, bahkan sampai tingkat pembunuhan. So makanya itu roh spirit harus dicabut di dalam nama Yesus. Amin. Dan saya berdoa Anda yang live juga, pastikan keluargamu dimenangkan dalam tahun ini. Biarlah roh-roh semua itu semua roh. Dan Tuhan mengingatkan buat kita, semua itu, saudara bayangkan, hal demikian tidak akan mendapat
bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang mengerikan. So hari-hari ini, tahun ini, ya ada banyak beberapa tempat lockdown. Ayo kita bereskan. Ini masa kita bereskan dalaman kita. Kita bereskan kantong kulit kita. Kita minta agar kantong kulit kita baru. Amin, saudara. Dan kita masuki sebuah anggur yang baru. Nah, saya kembali mengingatkan tahun ini. Kita masuk dalam tahun Ibrani 5781, saudara ya. Saya temukan yang ajaib bila kita melihat ada kamus Strong. Kata Ibrani dalam 5781 itu berbicara, artinya itu tekanan, meremukkan, membuat gemetar. So ini berbicara apa? Ini berbicara ini adalah periode pemerasan, gambarannya pemerasan buah zaitun. Hari itu di mana buah-buah zaitun harus diperas, harus diremukkan supaya keluar minyaknya. Amin. Katakan haleluya. Diperas, katakan diperas. Ditekan supaya minyak kita keluar. Amin. Haleluya. Dikatakan P-Alef, memang betul, yaitu tahun di mana Tuhan sendiri yang mengajar. Tapi di sini juga tahun kita harus ingat, minyak urapan itu akan keluar dalam gambaran buah zaitun. Ketika buah itu diperas, ditekan sampai minyak itu keluar. Wow, katakan haleluya. Sama seperti Yesus ya saudara. Yesus datang ke dunia, dia disalib. Itu yang namanya anak Allah, maha tinggi, maha kudus, semua maha. Menjadi tiba-tiba mahanya hilang. Menjadi manusia, fana, ya, tak ada kemuliaan lagi. Dan ingat, tujuannya disalib. Wow, itu saya mau berkata. Makanya kalau kita nyanyi lagu lama ya, ku mau sepertimu Yesus. Coba bayangkan Golgota saja. Bisa gak saudara? Ya, kita belum. Bahkan mungkin kita punya penderitaan, ya, gak sampai penderitaan, dianiaya di ini. Tapi saya mau berkata, berbahagialah. Kalau Tuhan proses Anda, berbahagialah. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saya selalu berkata, Tuhan, apapun proses dalam hidupku, aku bersyukur. Ada orang ini saudara diproses mengerikan, diproses tubuh. Kalau kita kan kadang-kadang kebanyakan diproses jiwa dan hati. Betul saudara? Pernah kerusuhan, pernah begini, is okay. Berbahagia. Kalau saudara ingat di China. Makanya kita ini Alkitab luar biasa, berbahagialah. Apapun proses yang Tuhan bentuk, berbahagialah. Ada satu kata bijak ya, saya suka sekali. Kita coba Anda baca. Oh, buka Alfranis. Ya, nampak nggak saudara, agak gelap ya. Tapi di sini dia berkata, broken to be perfect in Him. Broken to be perfected in Him. Hancur, tetapi untuk menjadi sempurna di dalam Dia. Anda mau itu? Ya, mau dihancurkan Tuhan? Yang penting Tuhan akan memunculkan engkau seperti emas murni. Amin. Yoel 2 nubuatan ini akan dikatakan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan, dan juga atas para budak dan atas para hamba perempuan pada hari itu aku akan mencurahkan rohku. Wow, katakan amin. Amin. Ini terjadi dalam hidup kita. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Dan aku inilah perjanjianku dengan mereka. Tuhan berfirman, rohku yang ada padamu dan firmanku yang kutaruh di mulutmu tidak akan pergi dari mulutmu dan dari mulut keturunanmu dan dari mulut keturunanmu sekarang dan selamanya, firman Tuhan. Wow, Tuhan akan pakai hidup kita. Tuhan pakai kau saudara. Ya, jangan lupa jaga dirimu, punya kantong kulit yang baru, supaya kemana kau pergi, engkau berkata, hai sembuh, jadilah sembuh. Hai kuat, jadi orang itu kuat. Nah, yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita punya kantong kulit yang baru?
kita harus punya hati yang baru. Hati yang rela, hati yang lembut, hati yang terbuka, bahkan hati yang mau diajari oleh Tuhan. Nah, ini adalah hati yang sangat Tuhan ingini. Seperti hati Daud. Saudara tahu bagaimana Tuhan memilih Daud? Ya, nampaknya Daud itu elok, parasnya merahan, Alkitab berkata. Samuel berkata, mana jadi raja yang handsome, yang besar, gagah perkasa. Tuhan berkata, aku tidak mau, terus aku tidak mau. Sampai Tuhan berkata apa? Ada salah seorang anak Isai, dia di jaga domba, panggil dia. Datang si Daud yang cute. Saudara, Tuhan tuh lihat hati. Ada amin. Saudara mau Tuhan mau pakai hidupmu, jaga hati. Biar hatimu tetap murni, hatimu tetap lembut, rela mau dibentuk. Ya, jadi rendahkan hati kita di hadapan Tuhan agar Tuhan membimbing kita. Hati yang baru, hati yang lembut. Firman Tuhan bahkan juga mengingatkan buat kita. Tuhan itu tiap hari mengetuk, betul? Tuhan mengetuk hati kita. So, mari buka hatimu hari-hari ini. Ibrani 3 ayat 15. Ini ingatan juga. Ibrani 3 ayat 15. Tuhan berkata apa? Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi hati kita bisa keras nggak? Sangat bisa. Kadang-kadang orang dia banyak dikecewakan, hatinya bisa keras? Sangat bisa. Tapi persoalannya adalah kita harus memilih. Ada amin? Katakan, aku memilih hati yang baru. Katakan, aku memilih hati yang baru. Hati yang baru, hati yang mudah mengampuni, hati yang mudah menerima orang lain apa adanya, hati yang mudah memuji Tuhan sekalipun engkau mengalami proses. Salah satu contoh di Alkitab, Tuhan ubahkan dengan ajaib dari Saulus menjadi Paulus. Ya, Saulus orang yang begitu ganas, tapi Tuhan ubah menjadi pembawa kabar Injil. Saya mau mendorong setiap saudara, siapapun kau merasa jika hari-hari ini hatimu lemah. Siapa yang patah hati, Anda live di sini atau yang sedang di sini juga. Siapa patah hati, kuatkan hatimu. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wow. Saudara, luar biasa. Saya diberkati satu kali saya mendengar satu kesaksian. Kalau saudara pernah dengar seorang penginjil terkenal di Amerika ya, Joyce Meyer. Dia seorang penginjil wanita. Wah, kalau saudara tahu background hidupnya itu sangat-sangat mengerikan. Dia pernah dilecehkan oleh bapaknya sendiri, saudara bayangkan. Dilecehkan oleh bapaknya sendiri waktu dia masih kecil, saudara. Dan dia mengalami yang namanya kecewa, dendam, marah, semua mix jadi satu. Sampai satu kali Tuhan menjabar dia. Joyce, kamu mau gak mengampuni bapakmu? Wah, dia itu kecewa, dendam, saudara. Coba bayangin, anak gadisnya, ya, seorang anak perempuan yang dilecehkan bapaknya sendiri. Itu bukan hal mudah. Sampai satu kali Joyce Meyer minta anugerah Tuhan. Sampai satu kali yang ajaib, Tuhan memberi dia kekuatan. Dan dia ampuni bapaknya. Saudara bayangkan, bapaknya minta ampun kepada Joyce Meyer berkali-kali. Tapi yang ajaib, Joyce mengampuni bapaknya. Dan tidak lama lagi Tuhan tuh memberkati Joyce Meyer luar biasa. Dia diberkati, dikasih hadiah Tuhan dengan ajaib. Dan Tuhan pakai dia akhirnya menjadi berkat, memulihkan setiap orang yang hatinya remuk. Oleh karena itu dia sendiri berani menuliskan kisah hidupnya, agar semua orang di dunia, dia berkata, setiap orang ada harapan. Wah, itu saudara, kalau Anda kenal dia, saya bilang Tuhan tuh ajaib. Saudara mau dipakai Tuhan? Ada amin? Saudara mau hati yang terluka, hati yang remuk dibalut oleh Tuhan? Mari belajar terbuka, amin saudara. Kalau engkau lagi sakit hati, cakap saja di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, hatiku lagi sakit, sembuhkan aku. Amin saudara. Kalau kau kecewa, cakap, Tuhan aku kecewa. Ya, dan di dalam hadiratnya Roh Kudus akan sanggup menyembuhkan setiap kita. Saudara yang terkasih, biar hari ini menjadi
menjadi hari di mana Tuhan akan mencurahkan anggur yang baru dalam hidupmu. Satu hal, jangan simpan sesuatu yang tak benar. Saudara, Joyce Meyer adalah seorang gambaran yang Tuhan sangat-sangat betul-betul pakai hidupnya jadi teladan. Dia berkata apa? Dia mendorong setiap, khususnya wanita, sesiapa yang bahkan mengalami pelecehan seksual. Dia berkata harus jujur. Karena orang yang tidak jujur, itulah yang seringkali susah diobati. Ya, orang yang merasa dirinya baik-baik saja, orang yang merasa dirinya aman, tanpa dia sadari dia tidak bisa disembuhkan. Jadi saudara, biar hari ini ada anugerah Tuhan turun dalam hidup saudara, Anda yang live dan juga yang di sini. Apapun yang kau alami, mari minta hati yang baru. Ya, minta hati yang baru. Kenapa? Karena hati yang lama itu akan menjadi blok, menjadi penghalang saudara. Kita terangkat. Kita bisa menikmati pesta dengan Tuhan. Saya pribadi dibentuk Tuhan banyak ya dalam hati, supaya apa? Saya tahu saya belum sempurna, supaya saya harus juga bergantung dengan Tuhan. So pada hari ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita minta roh yang hidup itu akan membaharui hidup kita. Kita minta anugerah Tuhan itu yang akan menguasai hidup kita, untuk kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita katakan pujiannya sekali lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami mau bertanugerah Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Biarlah anggur yang baru itu tercurah dalam hidup kami. Saat kantong kulit kami baru Tuhan, pikiran kami baru, hati kami, roh kami baru. Kami undang Roh Kudus urapi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari pujikan ini dari hatimu, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, tujuh
baru yang dari Engkau, anggur yang baru Tuhan, sukacita, hikmat, kebijaksanaan. Kami minta urapan itu turun. Kami terima yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi hamba berdoa meteraikan firman-Mu sampai kedalaman roh kita Tuhan. Mulai hari ini anggur kulit kami yang baru. Kulit anggur kami baru. Kami sudah terima anggur yang baru yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Diberkati setiap mereka yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah anugerah damai sejahtera, cinta kasih yang dari Tuhan turun atas setiap kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Dan diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. 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 Hidup di dalam roh. Amin. Luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita sebelum kita memberi persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, selalu menegur dan mengingatkan kami kembali Tuhan akan roh-Mu Tuhan, supaya kami bergantung dan berharap hanya kepadamu, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan akal budi kami, tetapi dengan roh-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, beri roh kudus-Mu Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu baik yang live streaming, baik yang di tempat ini Tuhan, bernaungan di hati mereka Tuhan. Kau pimpin setiap langkah hidup mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan, tiap hari mereka Tuhan, benar-benar dengar-dengaran daripada Engkau Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, curahan roh kudus-Mu mengalir atas hidup mereka Tuhan, supaya roh kudus-Mu Tuhan ada di dalam baik itu keluarga, anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh kudus-Mu bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Tiap hari kami dipimpin roh kudus, tiap saat kami, tiap jam kami dipimpin roh kudus. Tuhan, kami mau Tuhan, memberi kami direlakan bersama dengan roh-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan tidak mempunyai keinginan daging di dunia ini, tetapi menginginkan segalanya yang keinginan yang daripada Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mari roh kudus-Mu Tuhan, Engkau berhembus, berikan sukacita damai sejahtera-Mu mengalir atas hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu Tuhan benar-benar jatuh di tanah yang subur Tuhan, benar-benar hati yang mau menerima setiap benih firman-Mu pagi ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu sampai selama-lamanya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap penolong anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, baik yang kerja, baik yang punya bisnis Tuhan, diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata yang miskin diperkayakan, yang miskin diperkayakan. Kami percaya Tuhan, kalau burung di udara Engkau pelihara, kami anak-anak-Mu pasti Engkau pelihara Tuhan. Tuhan, kami percaya berkat-Mu dari barat, timur, selatan, berkat bangsa-bangsa kami jadi milik kami Tuhan, jadi milik kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima Tuhan berkat yang terbaik, berkat daripada surgawi turun atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Anggur baru tercurah penuh rumahnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuh rumahnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuh rumahnya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Siapa yang ingin transfer melalui online, saya akan bacakan. Kita punya account number Condensed Tabernacle Bank, Public Bank
32062052221. Saya ulang, 320265221. Siapa yang ingin transfer, baik itu persembahan, perpuluhan dan juga janjiman, boleh transfer kepada Public Bank Cornerstone Tabernacle. Sebelum kita menutupi akhir, kita buat deklarasi dulu. Oke, mari kita akan siapkan hati kita akan deklarasikan urapan Isyakar. Amen. Oke, 1, 2, 3. Deklarasi urapan dan warisan suku Isakar hanya oleh anugerah Tuhan dan di dalam kuasa dan otoritas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja atas hidup kami deklarasikan. 1. Kami ambil dan terima warisan dari suku Isakar. Kami memiliki hikmat dan pengertian, momentum serta kairos Tuhan untuk berkembang serta mengambil kekayaan dari laut dan kekayaan yang tersembunyi di bawah pasir. 2. Kami punya kesanggupan dan gemar bekerja keras, menopang saudara-saudara yang lain serta bertanggung jawab dan tetap menjaga sikap hati ini. 3. Tuhan yang berperang di depan kami, Tuhan yang memenangkan setiap pertempuran, Tuhan yang memukul, menghancurkan, menundukkan, dan mengikat setiap manifestasi dari roh mamon, roh kesombongan, dan roh perzinahan rohani, roh perbudakan Mesir, roh Haman, roh Herodes, dan roh bangsa-bangsa. Tuhan yang membebaskan kami dari setiap ikatan-ikatan kuasa gelap. 4. Kami menerima kekuatan suku Isyakar menjadi seperti keledai ditunggangi Tuhan saja dan memiliki tulang yang kuat yang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memberikan bahu untuk memikul beban dan selamanya menjadi budak cinta Tuhan. 5. Seperti suku Isakar yang berdiri di Gunung Gerizim, kami terima kekuatan, perkataan firman dan ucapan berkat terus mengalir dari mulut kami. Ulangan 27 ayat 12. Kami terima kuasa perkataan yang membalikkan keadaan, kuasa perkataan yang mengalirkan kehidupan dan kebangkitan, kuasa perkataan yang memanifestasikan sign and wonder. 6. Tuhan menguduskan, menyempurnakan roh, jiwa dan tubuh kami untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Kami terus memberikan segala hormat, pujian, keagungan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Yes, kami terima yang ajaib. Mari kita angkat tangan, saudara. Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar anugerah dan sejahtera Tuhan tercurah dalam hidupmu. Diberkati engkau dimanapun kau berada. Semua hasil tanganmu jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan akan membawa kau menjadi kepala dan bukan ekor, mengangkat engkau naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, cinta, anugerah, kasih yang daripada Tuhan menyertai engkau dan keluargamu dimanapun kau berada. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati bagi siapa Anda yang sudah live. Shalom.